mereka perbuat di rumah ini. Yang menerima saya Pak Haji Dhani persis jam 10.15 malam. Saya lompat dari belakang ke rumahnya beliau. Saya mau lewat tangga di sana, itu ternyata rumah Pak Haji. Dan kebetulan malam itu kondisinya gentengnya saya injak bunyi. Jadi nggak jadi, saya balik lagi ke rumah Pak Haji Dhani. Dan di rumah Pak Haji Dhani itu ada tangga yang mau ke bawah, kebetulan orangnya belum ada. Nah, orang naik lagi mencari saya. Jadi ada 3 orang Bapak Ibu menghampiri di kamar mandi, ngelihat saya dan bertanya sama saya. Kebetulan muka saya kasih debu, dan sebelumnya saya ngumpet di atas plafon. Plafonnya nggak kuat, saya jatuh. Akhirnya plafonnya saya hancurin sekalian, tapi pintu kamar mandinya saya buka. Kalau Bapak Ibu tahu, saya kayak main film, dramanya luar biasa. 1 jam pertama ini ada sebenarnya sebelum kejadian jam 15.12 saya ingat, ada saya ketemu dengan perwakilan dari tokoh agama, Pak Imam sama Ibu Dini sama pembantu saya di rumah Pak Haji Rusdi di sebelah. Dia kaburnya ke sebelah. Terima kasih Pak Haji Rusdi. Mana Pak Haji Rusdi? Terima kasih Pak Haji sama istri yang telah menerima imam, istri dan pembantu saya di rumah sebelah. Saya dalam keadaan hari itu tidak percaya sama 1 orang pun. Saya menyelamatkan diri sendiri dalam keadaan di kamar mandi. Banyak orang nggak percaya, dibilang bahwa lu gimana mau ngumpet di kamar mandi, itu betap lu aja ke bawah katanya. Bapak Ibu, kolor aja saya diambil. Kebayang nggak? Kolor diambil, gosok gigi diambil. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya kalau ada tetangga anaknya ditangkap polisi, saya nggak tahu menau, karena ikut serta ngejarah di rumah ini. Kemarin ada yang datang minta tolong untuk dibebasin. Saya bilang, kenapa Bapak Ibu nggak jaga anaknya? Pasti warga Kebon Bawang waktu hari itu saya pahamin kondisinya, ngelihat orang brutal begitu. Saya 1 jam pertama duduk Bapak Ibu, sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun hari itu saya meninggal, saya udah ikhlasin. Tapi saya ikhlas, kenapa saya mesti ada di rumah hari itu? Itulah hidup di jalan ujian yang kita nggak tahu kapan dan di mana terjadi oleh siapapun. Tapi ini satu pelajaran. Memang saya mengatakan tolol Bapak Ibu, bukan pada masyarakat. Saya nggak bilang bahwa masyarakat tolol, enggak sama sekali. Itu framing yang dilakukan oleh orang-orang. Entah siapa orangnya, akhirnya membenci begitu hebatnya kepada saya. Anak istri saya disumpahin anak jahanam, durhaka, segala macam. Kenapa saya baru hadir pagi hari ini? Semua orang membenci saya, semua orang mencari saya. Bapak Ibu, saya alhamdulillah tidak korupsi. Tapi dianggap rumah ini adalah duit rakyat dari hasil pajak. Saya yakin tuh orang-orang yang teriak itu boro-boro bayar pajak. Pasti nunggu sembako juga. Sayang Bapak Ibu, konteks politik di dalam ruang publik ini di frame orang yang nggak ngerti kondisinya.
Ini kalau nggak ditutup sama terpal, omongannya ya Allah ya Tuhan. Kebayang Bapak Ibu, foto keluarga pun dicuri. Pertanyaannya buat apa coba? Oke lah, barang lain ambillah, silakanlah. Foto keluarga diambil, itu buat apa gitu? Buat kenangan ya. Dan yang masuk di rumah saya umurnya rata-rata 12-13 tahun. Yang gak ngerti apa-apa sebenarnya, cuma ikut-ikutan, pengen tahu. Terus gagah-gagahan tuh ada perempuan-perempuan ya, ibu-ibu bawa tas istri saya, tenteng-tenteng, ketawa-ketawa. Bapak Ibu bayangin tuh. Terus ada uang yang yang disebarin, dolar ya. Ada yang katanya dolarnya, akhirnya nggak ngerti tuh anak dikasih ibu-ibu dolarnya. Bapak Ibu kalau masuk ke rumah saya, itu plafon semuanya hancur. Mau ngapain coba Bu? Pertanyaannya, mau apa dia di plafon rumah saya? Diisukan di rumah ini ada uang 300 miliar. Makanya dia nyari kali ke plafon. Jadi isu yang beredar di TikTok Bapak Ibu, kebayang